cinta seturut rupamu, sinariku dengan wajahmu. Segenap hidupku untuk memuliakanmu, pemilik mutlak hidupku. Pemilik mutlak hidupku. Kau terbesar, kau terbesar, kau terhebat, anugerahmu nyata bagiku. Kau mulia, kau teragung, kami angkat tinggi namamu. Dan ku pegang semua janjimu, rela ku berikan semua hidupku, jadikan ku alat bagimu. One, two, three. Berserah pada panggilanmu, ini jiwa dan hatiku. Ku abadikan segalanya, kaya kekal untuk selamanya. Shalom, selamat datang ke Breakthrough Worship Community Church Online Sunday Celebration. Dan sekali lagi kita bertemu, tapi kali ini kita berada di satu platform saja, yaitu platform YouTube. Dan kami sangat mengalu-alukan kedatangan Anda semua, terutama sekali Anda yang baru pertama kali bersama dengan kami. Anda juga digalakkan untuk menggunakan chat box untuk berinteraksi bersama dengan kami, dan Asyash yang bertugas akan terus melayani Anda pada hari ini. Dan sebelum kita pergi dengan lebih jauh lagi, mari saya bawa kita semua di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang di syurga, kami ucap syukur Tuhan, kerana Engkau sungguh baik, Engkau sungguh setia di dalam kehidupan kami. Engkau bersama-sama dengan kami Tuhan, menjalani kehidupan kami pada minggu ini Tuhan. Dan kami mau terus mengisytiharkan kekuasaan Engkau Tuhan, kasih Engkau Bapa di dalam kehidupan kami. Start from today Lord Jesus, and kepada minggu yang akan datang Bapa. Dan Kau berkati perjalanan ibadah kami pada hari ini Tuhan. Biar kami pulang pada hari ini dengan penuh sukacita, dan yang sakit akan disembuhkan, yang merasa duka cita akan menemukan sukacita Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin dan amin. Pembacaan firman Tuhan kita pada minggu ini diambil daripada 1 Yohanes pasal 4 ayat 18 hingga 19. Mari kita baca bersama-sama. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi kerana Allah lebih dahulu mengasihi kita. Demikianlah firman Tuhan. Dan ayo jemaat Tuhan, mari kita sama-sama enjoy ibadah kita pada hari ini. Let us praise and worship our God Jesus Christ dengan segenap hati kita. Mari kita bersorak-sorai bagi Tuhan kita. Amin, church. Dialah Tuhan, batu karang yang teguh. Oh, batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, kalahkan malu.
batu penjuru. Darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, penyelamat yang bangkit dan hidup. Oh Jesus, can go back to the beginning, can control what tomorrow will bring. But I know here in the middle is the place where you promised to be. That's right. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? 'Cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Oh, oh Jesus, here
again. As I walk now through the valley, let your love rise above every fear. Like the sun shaping the shadow, in my weakness your glory appears. I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Oh, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Oh, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here I'm not enough unless you come. Will you meet me here again? Oh, 'cause all I want is all you are. Will you meet me here again? Will you meet me here again? I'm not enough I'm not enough unless you come. unless you come. Will you meet me here Oh, again? you will meet me here again. 'Cause 'Cause all I want is is all you are. Will you meet me here again? Jesus. This place, Lord. You are in this place. You are in this place, Lord. We want to meet you, God. Meet me here again, Lord Jesus. man.
Selamat pagi semua dan selamat datang ke BWCC Online Sunday Celebration. Nah, terima kasih untuk tim puji dan sembah karena telah membawa kita masuk di dalam hadirat Tuhan sebentar tadi. Nah, sebentar lagi kita akan memberi perpuluhan dan persembahan pada pagi ini. Namun pertama-tama mari kita cari beberapa petikan dalam Alkitab kita, yaitu Matius pasal 11 ayat 28 dan Matius pasal 19 ayat 21. Dunia adalah tempat yang sangat besar dan dengan itu datang orang dari berbagai latar belakang dan budaya. Dan dengan orang yang begitu ramai, maka timbul perpecahan, perselisihan, dan bahkan kebencian antara satu sama lain. Nah, sesetengah budaya dan cara hidup sangat terpisah dan berbeza sehingga hampir mustahil untuk mencari titik persamaan. Tetapi di tengah-tengah masa yang jahat dan gelap yang kita lihat di dunia kita pada hari ini, ada satu cahaya yang datang melalui hubungan dengan Yesus Kristus. Dalam Matius pasal 11 ayat 28, Kristus berkata, "Marilah kepadaku, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu." Nah, ini bermakna tidak kira kita dari mana kita berasal, tidak kira latar belakang budaya, keadaan keuangan atau lokasi geografi kita, terdapat perpaduan dan kasih sayang dalam tubuh Yesus Kristus, yaitu gerejanya. Dan sebagai tubuhnya adalah menjadi tanggung jawab kita untuk meneruskan pelayanan Yesus setiap hari di dunia yang kita diami ini. Nah, itulah sebabnya sangat penting untuk kita memberi kepada kerajaan Allah untuk menyokong tugas pelayanan. Nah, karena kita adalah sebagai sebuah tubuh Kristus yang mempunyai tugas yang perlu dilakukan untuk membawa terang Kristus kepada dunia yang gelap dan hampir mati ini. Nah, jadi apabila kita memberi pada hari ini, ketahuilah bahwa pemberian kita akan digunakan untuk mengembangkan lagi kerajaan Allah. Yesus berkata dalam Matius pasal 19 ayat 21, dikatakan, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Mari kita berdoa. Tuhan, pada hari ini saya membawa pemberian kami Tuhan ke rumah-Mu Tuhan untuk menabur di dalam kerajaan-Mu. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau akan menggunakan keuangan ini Tuhan untuk menjangkau mereka yang hilang dan membantu untuk memberitakan Injil kepada mereka yang memerlukan. Kami memikul tanggung jawab ini Tuhan sebagai sebuah tubuh Kristus. Dan kami percaya bahwa kami sedang membina harta di syurga. Amin. Haleluya. Jemaat Tuhan boleh menyalurkan persembahan dan perpuluhan ke account bank yang tertera di skrin Anda pada saat ini. Ataupun Anda boleh menggunakan aplikasi mobile banking dan scan QR code yang terdapat di skrin pada saat ini. Dan jangan lupa untuk sertakan reference atau rujukan BWCC Online dan screenshot receipt transaksi Anda dan hantarkan kepada admin gereja kami untuk tujuan rekod. Dan pada bulan Oktober ini merupakan suatu bulan yang sangat istimewa, yaitu bulan misi ataupun mission month. Jadi saya ingin encourage kita semua untuk memberi khusus untuk dana misi dan penginjilan khusus untuk gereja BWCC DCC. Jadi Anda boleh scan QR code yang terdapat di skrin Anda pada saat ini untuk mengisi borang janji iman ataupun mission pledge kita, khususnya untuk mission month kita pada bulan ini. Haleluya. Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Saudara Joni. Kita persilakan. Oke, shalom jemaat Tuhan BWCC Online, untuk setiap daripada kita yang hadir pada pagi hari ini. Sebelum kita mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini, mari saya bawa kita sama-sama untuk berdoa supaya Tuhan dapat membuka dan juga kita dapat mendengar apa yang ingin disampaikan oleh firman Tuhan pada pagi hari ini.
Mari kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Shikira bara bara bakira bara 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 shikira bara bara. Tuhan Bapa di surga Tuhan, terima Tuhan Yesus Kristus. Kami sangat mengucap syukur dan sangat berterima kasih Tuhan untuk hari yang baru yang telah Engkau berikan kepada kami Tuhan. Nah, Tuhan Bapa, pada hari ini kami ingin datang kepada Engkau Tuhan, menandakan diri kami untuk mendengarkan firman-Mu Tuhan. Apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami pada hari ini Tuhan. Buka mata dan telinga rohani kami Tuhan, supaya kami dapat memahami apa yang ingin Engkau sampaikan kepada kami, supaya apapun yang firman yang akan dikongsikan sebentar nanti, itu akan menjadi kekuatan bagi kami Tuhan, itu akan menjadi dorongan dan juga menjadi berkat bagi kami Tuhan, masuk dalam hati kami, dan ia akan menjadi seperti benih yang semakin bertumbuh dan mekar, orang lain dapat melihatnya Bapa, dalam kehidupan kami, dalam pelayanan kami, dan pekerjaan kami, kira-kira apapun yang kami lakukannya Bapa. Tuhan Bapa Tuhan Yesus Kristus, kami ingin datang kepada Engkau Tuhan untuk mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Berkati setiap daripada kami, berkati lainnya kami guna. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami semua berdoa, amin. Oke, so setiap daripada kita sebelum kita melakukan suatu perjumpaan ataupun kita melakukan suatu project ataupun mungkin mau jalan-jalan kaki dengan orang lain, kita akan buat janji, bukan? Kita akan berjanji untuk spesifik di mana kita akan berkumpul ataupun di manakah, jam berapa, janji jam berapa kita akan berkumpul bersama-sama, sama itu pagi ataupun petang. So ini boleh dilakukan untuk beberapa orang, 2 orang saja, ataupun untuk beberapa orang dalam satu project, dalam satu pelayanan, dalam satu pekerjaan, atau mungkin dalam dating begitu. So inilah yang sebelum kita lakukan suatu janji, itu adalah satu kepastian yang kita deal dengan sesamanya kita, betul? Seperti juga ada di tertulis, memang sudah ada tertulis dalam ayat firman Tuhan, oke? Bahwa di dalam Amos 3 ayat 3 dia berkata, berjalankah 2 orang bersama-sama jika mereka belum berjanji? Nah, saya percaya janji adalah satu kuasa ataupun satu perkara yang sangat berkuasa. Apabila kita bersetuju atau apabila 2 orang ini bersetuju untuk melakukan bersama-sama suatu activity atau melakukan suatu project atau melakukan untuk berjumpa ataupun berkumpul, semua itu akan menjadi satu kepastian terhadap diri kita dalam apapun yang kita lakukan, yang kita akan datang begitu. Mungkin kadang-kadang kita yang datang ke tempat tersebut, kita datang awal, ataupun mungkin kita datang lambat, ataupun orang yang kita tunggu itu datang terlalu lambat. Memang kita masih berpegang kepada janji dia tersebut. Apatah lagi kalau orang itu adalah orang yang kita kenal, bahwa dia adalah orang yang tidak pernah tidak tepati janji, tidak pernah mengungkiri janji dia sendiri begitu. Of course kita akan tunggu begitu. Kita akan tunggu dia. Mungkin dia akan bagi tahu, kalau contohnya mungkin kalau tidak jadi, dia akan bagi tahu, mungkin hari ini saya tidak dapat disebabkan oleh perkara-perkara yang emergency begitu. Tapi kalau tidak ada respon, tidak ada something yang menghalangi janji tersebut, kalau kita kenal orang itu adalah orang yang menepati janji, maka kita akan ingat, kita akan berpegang pada janji tersebut. Nah, di sini saya akan kongsikan firman Tuhan, yaitu kuasa janji. Oke, kuasa janji. Oke, the power of promises. Oke. So, mungkin daripada ayat yang saya ambil daripada firman Tuhan ini adalah di dalam Yesaya. Oke, di dalam kitab Yesaya. Yesaya 41 ayat 10. Yesaya 41 ayat 10 berkata, "Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." So actually ini adalah janji yang saya pegang. Ini adalah janji yang saya pegang pada yang banyak menyentuh hati saya lah secara pribadi. Yang saya pegang bahwa first point yang dikatakan adalah janganlah takut. Dia bilang janganlah takut.
Oke, janganlah takut. So memang kita sebagai manusia biasa, kita sadar memang banyak terjadi. Memang kita tidak lari daripada perasaan takut dan perasaan emosi, perasaan kekhawatiran. Itu memang tidak terpisah dalam kehidupan seorang manusia. So takut itu sebenarnya adalah perkara normal yang kita alami sebagai manusia. Itu memang sudah dialami oleh setiap manusia. Tapi ingatlah bahwa dalam ketakutan kita itu kita boleh respon dengan sama ada berdiam diri ataupun kita meletakkan pengharapan kita kepada Tuhan, supaya biar rasa takut itu tidak menguasai kita. Tapi firman Tuhan ataupun janji Tuhan itu yang menguasai diri kita, itu yang kita pegang. Nah, ini yang akan saya kongsikan, yaitu dalam poin saya yang pertama, bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Oke, Tuhan akan menepati janjinya. So seperti yang saya katakan tadi, barang siapa yang tetap berpegang teguh pada janji-janji Tuhan, orang ini akan mengalami ketenangan. Orang ini akan mengalami satu sukacita atau satu kepastian dalam diri dia sendiri. Mungkin kita bertanya mungkin saya rasa banyak juga orang akan bertanya dengan kamu tentang sometimes kita nih tenang, sometimes kita nih orang yang relax, chill begitu. Sebenarnya apa yang kebanyakan masa saya sekolah menengah lah, saya selalu kena tanya oleh kawan-kawan saya. Orang tanya, Johnny kenapa kau selalu chill? Dia bilang, kenapa kau selalu chill? Bukan saja dia tanya saya, tapi dia tanya tentang orang Kristen secara spesifik. Dia tanya, kenapa orang Kristen itu selalu happy? Dia bilang, kawan saya itu dia Muslim begitu, dan dia sangat open lah masa itu. Dia tanya kenapa orang Kristen itu selalu happy? Kenapa orang Kristen itu macam tidak ada kerisauan? Saya yang happy dia bilang, tidak ada orang risau. Walaupun orang susah, memang susah, ada orang boleh dikatakan ada yang miskin gitu, tapi orang happy juga, dia bilang macam kau lah begitu. So saya cuma cakap saya tidak tahu. Kalau saya memang saya percaya Tuhan selalu ada sangat dengan saya. Saya percaya Tuhan saya selalu dengan saya. So memang dalam permasalahan saya, Tuhan pasti akan membantu saya. Saya share begitu sih ya, simple sih ya. Tidaklah juga saya mau share panjang-panjang untuk dia. Just share yang simple saja, ayat yang saya bagilah. So kita sebagai seorang Kristen memang, ataupun seorang yang percaya, memang kita tidak lari daripada kerisauan, kita lari daripada kekhawatiran. Tapi janji Tuhan yang apatah lagi dalam ayat ini, yang dia tidak akan pernah meninggalkan kita, bahwa jangan takut dan jangan bimbang, aku akan selalu menyertai kamu. Itu adalah satu firman yang kita boleh pegang. Dan I'm sure kalau setiap daripada kita pegang firman Tuhan ini, kalau kita pegang janjinya Tuhan, kita akan hidup dalam ketenangan. So di dalam janji itu akan ada suatu memang akan ada sesuatu event yang selalu akan terjadi dalam kehidupan kita. Karena suatu hari nanti mungkin kita akan mengalami kerapuhan, kita akan mengalami anxiety, kita akan mengalami kerisauan, kita akan ada perasaan yang banyak seperti emosi negatif. Tapi ingatlah janji Tuhan ini, sehingga kita boleh kembali dan dikuatkan. Tanam itu dalam hati kita supaya kita tidak pernah lupa bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, bahkan dia selalu bersama-sama dengan kita. Nah, apabila kita tanam firman Tuhan dalam diri kita sendiri, sifat perasaan kepastian yang Tuhan itu akan melakukan janji dia, itu akan menjadi sangat kuat. Kira-kira apapun yang kita lakukan, kita akan percaya. Ada satu masa yang saya punya parents, kan bapak saya tiba-tiba admit hospital gagal ada infection di kaki dia. So sepatutnya dia punya operation ataupun dia punya masa jangka masa dia dalam klinik itu untuk buat operation dan perubatan semua cuma 1 minggu. Tapi disebabkan oleh kelekaan ataupun kecuaian nurse yang mereka tidak tukar dressing di kaki dia, sampailah terjadi infection itu trigger
something dalam satu tubuh dia hingga dia trigger masuk di dalam paru-paru dia dan efek dia punya badan lah begitu. So kami punya masa itu memang family saya agak risau dan juga tidak tahu macam mana kami mau deal. Seketika itu masa itu bapak saya masih ada workshop lagi. Kami ada workshop lagi masa itu. So terpaksa macam yang puasa workshop tutup, and then kena jagalah macam saya punya mama jaga bapak saya waktu pagi, and saya jaga bapak saya pada waktu malam begitu. Dan kami berganti-ganti. So ada satu masa yang tiba-tiba bapak saya dia tengok saya, so saya selalu jaga dia kan. Kebanyakannya masa saya terpaksa jagalah. So, mama saya dia urus kedai runcit ketika itu. So dia tanya saya yang, Johnny, kau tidak risau kah? Dia bilang, jadi macam tidak boleh bekerja sudah nih, dia bilang. Jadi tidak boleh bekerja sudah nih, tinggal lagi kita punya macam mana kita mau bayar ini bill, macam mana kita mau bayar perubatan pembenahan semua. So, dalam hati saya rasa yang memang saya risau juga, memang saya agak risau, ada satu kerisauan. Tapi dalam hati saya kan ada satu perasaan dalam hati saya yang entah, saya rasa macam yang saya rasa Tuhan akan jaga kita juga, jadi saya bilang begitu. So disitulah yang every time kalau macam yang contohnya bapak saya dia rasa risau, dia akan selalu tanya saya untuk doakan dia, untuk berdoa untuk dia dan juga minta bagi dia kekuatan lah begitu. Especially kalau dia pergi hospital, so dia tahu tengok dia punya result kan macam mana. So at the end of the day, puji Tuhan, bapak saya ada apa insurance yang cover semua lah, daripada SOCSO, IPF semua dia yang cover perubatan bapak saya. Dan begitu juga puji Tuhan ada banyak support daripada gereja kita juga. Begitu juga ada gereja-gereja yang lain dan juga rekan-rekan pastors dan juga leaders lain yang coba untuk memberi kekuatan di sana. So itulah kenapa saya apa yang saya belajar daripada pada renungan atau pada khotbah hari ini adalah tentang janjinya Tuhan, bahwa apabila kita berpegang kepada janjinya Tuhan tidak pernah lalai menjaga ataupun menunaikan janjinya. Amin. Janji Tuhan itu seperti fajar di pagi hari yang tidak pernah terlambat untuk bersinar. Tuhan di dalam firman Tuhan, dia tidak akan pernah lambat untuk bersinar. Dia mesti akan bersinar. Matahari itu akan sentiasa terbit begitu. Amin. Nah, itu adalah poin pertama saya. Poin yang kedua adalah Tuhan akan membantu kita. Oke. Melalui janjinya Tuhan dan melalui janji yang kita pegang, Tuhan akan membantu kita dalam situasi yang kita sedang lakukan. Oke. So ada satu masa ketika bangsa Israel sedang berada dalam kelemahan, dalam kitab Yesaya inilah, dan keterpurukan harapan mereka sangat nipis. So, ketika ini mereka dalam pembuangan. So pada saat itu Tuhan menyampaikan janji dia melalui Nabi Yesaya. Melalui Nabi Yesaya. So apa yang dilakukan ketika itu adalah Tuhan ingin membantu orang Israel dengan memberitakan message kepada Yesaya, dan Yesaya memberitakan janji itu kepada orang Israel supaya mereka dikuatkan, supaya mereka tetap setia tentang apapun yang mereka lakukan dalam kehidupan mereka sendiri. Nah, apa yang saya boleh kongsikan di sini adalah pada saat kita memegang janjinya Tuhan akan membuat apa saja perkara untuk membantu kita. Oke, daripada poin yang di sini adalah apabila kita datang kepada Tuhan, kita pegang kepada janji Dia akan menghantar orang-orang. Dia akan menghantar orang-orang yang betul, yang tepat untuk membantu kita, untuk mendorong kita. Mungkin contohnya permasalahan yang kita hadapi adalah masalah keuangan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah perkawinan, ataupun banyak lagi. So saya percaya Tuhan akan menghantarkan orang-orang yang tepat untuk membantu kita, untuk menolongi kita, kira-kira apapun yang kita lakukan. Sebab saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang sangat pribadi, Pak. Dia sangat tahu kita punya kesusahan. Dia tahu tentang struggle yang kita hadapi. Dia adalah Tuhan yang pribadi. Dia adalah Tuhan yang personal. So dia tahu
apa yang kita hadapi, apa yang kita perlukan ketika itu. So, apabila kita berpegang kepada janjinya Tuhan, Tuhan akan menolong kita. Tuhan akan menghantar orang-orang yang tepat. Tuhan akan mengantarkan bantuan-bantuan yang tepat. Tidak kira mungkin dalam situasi kita, mungkin kita ada kita rasa lama, mungkin ada kita rasa lambatnya begitu. Tapi percayalah kepada Tuhan bahwa ketepatan Tuhan itu sentiasa tepat. Dia tidak pernah lambat dan tidak pernah terlalu awal. Sentiasa tepat. Tapi terus percayakan kepada Dia. Seperti juga Yesus, Tuhan Yesus sendiri, Dia sangat memberikan perhatian khusus kepada orang-orang yang berharap kepada Dia. Jika mereka merasa lemah, mereka merasakan kesakitan, ataupun mereka merasakan kepedihan, apatah lagi orang-orang yang sakit begitu, dia akan datang kepada mereka, dia akan menyembuhkan mereka, dan lepas itu dia akan mendorong mereka untuk terus setia untuk melayani Tuhan, terus melakukan apa yang mereka lakukan. So, pertolongan Tuhan itu akan datang tepat pada waktunya. Maka iman dan pengharapan kita kepadanya harus terus kita pelihara. Jangan sampai kendor, jangan sampai rapuh. Begitu. Amin. Seterusnya adalah poin saya yang ketiga adalah Tuhan yang kita sembah itu adalah Tuhan yang berkuasa. Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang sangat berkuasa. Contohnya kalau kita buat janji dengan family kita, kemudian dorang tepati dia begitu. Teman kita buat janji, ataupun ada salah satu yang deal yang kita lakukan daripada amanat agung. Johnny untuk mohon untuk Johnny itu datang ke tempat ini karena dia akan dia akan diberi peluang untuk memberikan persembahan nyanyian di depan agung, begitu. So ada satu deal yang kita lakukan. Ada satu deal yang dilakukan. Jika Johnny terima jemputan ini, sila berikan respon dan boleh datang ke tempat bersama itu. Boleh datang ke tempat tersebut untuk melakukan persembahan. Seperti itulah yang kita mesti buat. Kita mesti lakukan itu. Kita mesti buat. Sudah memang sudah deal. Sudah respon yang kita berjanji. Kita berjanji dengan orang yang dengan pihak yang lebih berkuasa. Kalau kita tidak menunaikan janji tersebut, ataupun yang tiba-tiba yang agung tidak menunaikan janji tersebut, tiba-tiba tidak ada persembahan, tidak ada satu pun event yang dilakukan, maka sangat mustahil lah untuk dilakukan, untuk mereka tidak buat seperti itu. Sebab ini adalah mereka menggunakan nama agung, mereka menggunakan nama-nama yang berkuasa, ataupun orang-orang yang berautoriti begitu. Sangat bahaya kalau mereka menggunakan nama-nama mereka sendiri. Memang kita perlu cek terlebih dahulu lah, tapi kita tahu yang kayak benda ini bukanlah benda yang main-main, tapi benda ini betul-betul datangnya daripada orang yang lebih berkuasa. Nah, apalagi kalau dengan Tuhan kita, pencipta langit dan bumi, yang memberikan janji bahwa janganlah takut, aku akan selalu menyertai engkau, janganlah bimbang, aku akan menjaga engkau, dia katakan begitu. Aku akan menolong engkau, aku akan memegang engkau, dengan tanganku akan membawa kemenangan, seperti yang Tuhan lakukan. Nah, Tuhan kita, pencipta langit dan bumi, adalah Allah yang maha kuasa dan maha perkasa. Ia telah berjanji untuk tetap setia menolong umatnya, karena tangan kanannya berkuasa untuk menghadapi segala musuh yang sehebat apapun musuh itu, Tuhan pasti akan mengalahkannya. Nah, hal ini dibuktikan ketika Allah membebaskan bangsa Israel. Dalam kitab Yesaya ini, bangsa Israel memakai tangan Raja Koresi, dengan memakai tangan Raja Koresi ketika itu. Pengharapan kepada Tuhan akan menjadi kekuatan yang menopang dan menyemangat dan memberikan kita semangat di tengah segala kelemahan dan keterbatasan yang kita hadapi. Percayalah bahwa kuasa Tuhan itu adalah sesuatu yang kita dapat mampu menolong kita. Nah, saya ingin tanya kepada setiap daripada kita, apakah janji-janji Tuhan yang kamu pegang sekarang ini? Ayat firman Tuhan, ada banyak ayat firman Tuhan yang kita boleh baca dalam kitab. Ada banyak janji-janji Tuhan yang sudah ada tersenerai di dalam Alkitab. Apakah ayat-ayat tersebut? Nah, kamu boleh berikan ruangan chat di dalam ruangan chat YouTube, ataupun di dalam ruangan chat yang di bawah. Apakah janji-janji Tuhan
yang banyak membantu kamu melepasi struggles kamu, untuk melepasi cabaran yang kamu hadapi dalam kehidupan kamu masing-masing. Nah, bagi saya, daripada saya sendiri adalah ayat inilah, daripada Yesaya 41 ayat 10. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Nah, itu adalah janji Tuhan yang saya berpegang pada saat ini dalam pelayanan saya, dalam studi saya, dalam kira-kira apapun yang saya lakukan. Apabila saya merasa anxiety ataupun ada masa saya rasa negatif, pun saya rasa risau, firman Tuhan ini yang saya pegang sampai sekarang, yang banyak membantu saya dalam pelayanan yang saya lakukan. So, memang daripada saya sendiri, mustahil tidak pernah saya rasa yang rasa putus asa, ataupun rasa give up, ataupun rasa macam yang penat begitu. Bukan disebabkan oleh diri sendiri, tapi expectation yang kita letakkan di dalam pelayanan dengan diri kita, dengan orang lain juga begitu. Memang kan ada kekecewaan yang terjadi. Tapi kalau kita berpegang kepada janji Tuhan, saya percaya kita tidak akan mudah kecewa, kita tidak akan mudah putus asa, kita tidak akan mudah putus harapan. Tapi kalau kita berpegang kepada pemikiran kita sendiri, of course kita akan mungkin give up, mungkin saya tidak akan mulai, mungkin saya tidak akan mengambil keputusan untuk full time study saya, untuk masuk Bible College ataupun untuk menerima panggilan Tuhan begitu. Tapi saya percaya disahkan oleh janji-janji Tuhan ini sangat berkuasa. Dia datang daripada orang yang berkuasa, dia datang daripada Tuhan yang berkuasa. So itu saya dorong setiap daripada kita untuk kita dengar, untuk kita cari wajah Tuhan, untuk cari apa janji-janji Tuhan yang Tuhan letakkan dalam diri kamu. Kalau kamu boleh lakukan dalam mungkin minggu ini, apa janji Tuhan, atau mungkin hari ini, ataupun kalau mau lebih spesifik lagi, apakah tahun ini janji-janji Tuhan yang Tuhan laksanakan dalam kehidupan kamu. Dan saya percaya kalau kita letakkan janji atau kita berpegang kepada janji Tuhan, itu adalah menjadi suatu kuasa yang sangat luar biasa. Amin. Haleluya. So itu saja khotbah yang saya sampaikan kepada setiap daripada kita pada hari ini. Mari saya bawa kita semua untuk berdoa. Oke. Tuhan Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk setiap daripada anak-anak-Mu ya Bapa. Pada hari ini Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami sangat berterima kasih untuk setiap pekerjaan atau pelayanan yang mereka melakukan Bapa melalui BWC online ini Tuhan. Saya percaya Tuhan, pelayanan ini akan menjadi pelayanan yang sangat berimpak Tuhan. Dan saya percaya Tuhan Yesus Kristus, dan kami berpegang kepada janji yang Engkau nyatakan Tuhan Yesus Kristus. Dimanapun kami berada Tuhan, kira-kira apapun yang kami lakukan Bapa, kami percaya Tuhan, terutamanya untuk pelayanan BWC online ini Tuhan, yaitu pelayanan yang tanpa bangunan ya Tuhan, tanpa dinding Tuhan, yang tidak ada terbatas pun ya Bapa. Ini akan menerusi pesan sangat berimpak untuk setiap daripada pelayan-pelayan yang terlibat Tuhan. Berkati mereka Tuhan yang melayani platform ini Tuhan Bapa, berkati mereka yang terus melakukan pelayanan ini, supaya apapun yang mereka lakukan Bapa, itu bukanlah mereka lakukan hanya untuk diberkati untuk mereka sendiri Tuhan, tapi saya percaya Tuhan, itu akan terus membuat berkat, itu akan terus berimpak setiap apapun yang mereka melakukan dalam kehidupan mereka Tuhan, daripada segi emosi mereka Tuhan Yesus, dari segi pekerjaan mereka, dari segi pelayanan mereka Tuhan. Engkau akan menjaga mereka Tuhan, Engkau akan memegang janji, Engkau akan memegang kehidupan mereka Tuhan Yesus Kristus. Kami klaim Tuhan Yesus Kristus, firman yang ingin Engkau sampaikan pada mereka pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Nama Tuhan Yesus Kristus, kami semua telah berdoa. Haleluya. Amin. Nah, itu dia khotbah yang telah disampaikan oleh Brother Johnny. Kita masih lagi membincangkan dan juga terus berbicara berkenaan dengan tema kita pada bulan ini, yaitu power ataupun kuasa. Kita harapkan apa yang telah disampaikan pada hari ini akan terus menjadi rema di dalam kehidupan kita untuk minggu-minggu yang seterusnya.
Seterusnya, kita akan masuk di dalam ruangan pengumuman. Dan pengumuman yang pertama, ayo sama-sama kita lihat video ini. Nah, itu dia video sebentar tadi berkenaan our weekly activities. Dan sekiranya Anda ingin bersama-sama dengan kami untuk mengikuti our activity yang dijalankan di BWCCDC, Anda boleh terus berhubung dengan Asya yang bertugas. Selain itu, pengumuman kita yang seterusnya adalah berkenaan dengan our discipleship class. Discipleship class ini telah kita adakan sepanjang tahun ini dan telah kita mulakan. Dan sekiranya Anda ingin bersama-sama dengan kami untuk mengikuti discipleship class ini, Anda boleh terus berhubung sekali lagi dengan our Asya yang bertugas. Dan detail bagi discipleship class ini akan terus diberikan kepada Anda. Pengumuman kita yang ketiga adalah berkenaan dengan tithes and offering. Jemaat-jemaat Tuhan boleh menyalurkan tithes and offering ke akaun yang tertera pada masa kini, ataupun boleh scan QR code yang tertera pada masa kini juga. Dan Anda diminta untuk meletakkan BWCC Online sebagai rujukan. Jemaat Tuhan juga digalakkan untuk screenshot receipt transaksi dan dihantar kepada BWCC Online Admin di talian yang tertera di skrin pada masa ini. Dan pengumuman yang terakhir, sempena dengan bulan misi di BWCCDCC ini, kami juga mengadakan janji iman ataupun mission pledge. Dan sekiranya Anda ingin turut serta ataupun menyokong pelayanan misi BWCCDCC, Anda boleh turut serta di dalam janji iman ini, dan Anda boleh scan QR code yang tertera pada masa ini untuk mengisi butiran-butiran Anda, dan untuk Anda diberikan maklumat-maklumat lanjut. Itu sahaja pengumuman kita pada minggu ini, dan kita bertemu pada minggu hadapan. Ibadah kita pada minggu ini sudah selesai, dan sebelum kita menutup tirai ibadah pada minggu ini, mari kita bersama-sama dengan Brother Johnny untuk prayer and benediction. Tuhan memberkati, kita jumpa lagi. Haleluya. So, mari saat ini saya bawa kita semua untuk kita angkat tangan, untuk kita terima doa berkat pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Haleluya Bapa di surga Tuhan, terima kasih untuk setiap daripada anak-anak-Mu Bapa. Saya berdoa Tuhan Yesus Kristus, saya lepaskan berkat pada setiap daripada anak-anak-Mu Bapa pada pagi hari ini. Engkau berkati mereka Tuhan dengan apapun yang mereka lakukan dalam pekerjaan mereka, dalam pembelajaran mereka, pelayanan mereka, kira apapun mereka lakukan Bapa. Pada hari ini Tuhan Yesus Kristus, Engkau berkati mereka Tuhan dalam masa rehat mereka, dalam masa cuti mereka, dalam masa Sabat ini Tuhan Yesus Kristus, untuk mereka meluangkan masa bersama dengan Engkau, dan mereka meluangkan masa bersama dengan keluarga-keluarga mereka, orang yang tersayang. Mereka menggunakan masa ini untuk rehat di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Saya lepaskan berkat untuk setiap daripada anak-anak-Mu yang sedang hadir pada malam hari ini, terutama untuk mereka yang sudah mendengar rekaman video ini daripada awal sampai akhir Bapa. Berkati mereka Tuhan dimanapun mereka berada, di rumah yang mereka berada Tuhan, tidak kira tempat apapun yang mereka ada Tuhan Yesus Kristus, Engkau mengenal mereka, Engkau menjaga mereka. Mari sama-sama saya bawa kita semua untuk berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami yang juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya.
So itu saja firman Tuhan ataupun ibadah kita untuk pada hari ini. Saya harap kita semua dapat menikmati ujung minggu ini bersama keluarga ataupun bersama-sama dengan orang-orang tersayang. Kita menggunakan masa ini untuk melakukan aktiviti-aktiviti yang rehat, leisure, untuk kita dapat memberkati antara sama lain. So itu saja, jumpa lagi untuk minggu hadapan. Terima kasih.